Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rahmat dari Departemen Keperawatan Jiwa Komunitas, tepatnya di Divisi Keperawatan Jiwa. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan salah satu keterampilan untuk keperawatan, yaitu restrain. Restrain ini dilaksanakan tidak hanya untuk pasien risiko jatuh, tetapi pada pasien yang membahayakan, ya, baik itu membahayakan pasien itu sendiri, membahayakan perawat, dan juga membahayakan lingkungan. Agar apa? Agar semuanya dapat keamanan, ya, agar semuanya bisa aman dari perilaku pasien dalam kondisi krisis. Restrain itu sebenarnya bermacam-macam, ya. Ada restrain psikis, ada restrain dengan menggunakan psikofarmaka, ada yang menggunakan restrain secara fisik. Nah, yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah restrain fisik, ya. Restrain fisik ini kita lakukan apabila dengan tindakan-tindakan yang lain itu tidak dapat dilakukan, atau boleh dikatakan tindakan terakhir perawat, mengamankan pasien, perawat maupun lingkungan sehingga semuanya dalam kondisi aman. Perawat harus mengetahui tahapan-tahapan kondisi pasien, di mana kondisi pasien itu ada yang disebut dengan health promotion, ada yang disebut dengan maintenance, ada yang disebut dengan tahap akut, dan ada yang disebut dengan tahap krisis. Nah, tindakan restrain ini kita lakukan pada pasien-pasien dengan tahap akut atau krisis. Sedangkan untuk health promotion dan maintenance itu tidak perlu kita lakukan restrain. Karena apa? Karena pasien-pasien sudah mampu untuk berinteraksi dan sudah mampu untuk berkomunikasi, sehingga cukup dengan komunikasi. Sedangkan untuk akut dan krisis ini perlu kita laksanakan tindakan restrain yang tepat. Namun ketika kita melaksanakan restrain ini, kita harus memperhatikan juga hal-hal yang selalu kita junjung tinggi, yaitu harkat dan martabat dari pasien itu sendiri, sehingga pasien tidak merasa dia dianiaya oleh perawat atau oleh siapapun. Oleh karena itu, perawat dalam melaksanakan kegiatan ini perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Tindakan restrain ini ada bermacam-macam, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu alatnya juga bermacam-macam. Ada yang disebut dengan baju restrain. Kalau baju restrain kita bisa menggunakan baju yang lengannya panjang, di mana lengan ini nanti berfungsi untuk mengikat, bisa pengikatannya nanti di belakang maupun pengikatannya nanti di depan. Terus yang berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan restrain ini adalah bentuk-bentuk ikatannya. Yang kita siapkan adalah tali restrain. Tali restrain ini seperti ini, ya, ini secara umum. Nah, untuk mengurangi pasien itu kesakitan di tangannya atau cedera, maka kita bisa menggunakan yang disebut dengan manset, ya. Manset ini kita pasang nanti di sini. Setelah itu nanti kita ikat dengan tali restrain ini, yaitu untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit atau cedera pada pasien. Begitu juga kalau di tempat tidur, kita juga bisa menggunakan yang disebut dengan jaket restrain. Jaket restrain ini seperti ini, ya. Nah, ini jaket restrain. Nanti ini dipasangkan kepada pasien. Pasien ditidurkan. Nanti kita mengikatnya adalah di ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, baik itu tangan maupun di kaki. Nah, pengikatan ini adalah betul-betul untuk pasien-pasien yang krisis atau tidak bisa diberikan informasi. Tapi kalau tadi baju, ini pasien-pasien akut itu masih bisa kita berikan informasi, namun pasiennya kadang-kadang timbul agresifnya. Nah, ini. Ya, sedangkan pada anak-anak ini bisa kita lakukan berbagai macam restrain. Bisa dengan mumi restrain. Mumi restrain itu adalah yang digunakan
seperti ini atau laken ya, ini bisa kita lakukan jadi seperti bedong bayi nantinya. Berikutnya bisa juga dilakukan yang disebut dengan gurita restrain. Ini seperti gurita, seperti popok bayi. Ini bisa dilakukan pada anak-anak umur 0 sampai dengan 1 tahun ya. Terus yang satu lagi yang anak-anak umur 1 sampai 5 tahun ini bisa digunakan elbow restrain. Elbow restrain itu adalah diikat di lengan ya. Nanti dimana ada tahanan nanti di dalam elbow itu, sehingga pasien atau anak-anak tidak bisa secara leluasa kalau misalnya dia ngamuk atau ingin berontak, tentunya untuk mengurangi pergerakan dari pasien itu sendiri. Untuk keterampilan restrain yang satunya yaitu elbow restrain. Elbow restrain alat yang kita gunakan adalah yang kain seperti ini, terus nanti di dalamnya ini dikasih benda pengeras. Untuk apa? Untuk mengurangi pergerakan dari elbownya itu sendiri. Nah, sehingga ketika nanti ini sudah kita isi penuh, lalu kita ikatkan nanti di lengan seperti ini, sehingga pasien itu tidak bisa bergerak seperti ini. Jadi dia tidak bisa bergerak secara aktif ya, untuk mengurangi pergerakan daripada pasien tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum. Siapa kamu? Assalamualaikum. Kamu siapa? Saya perawat di sini untuk membantu Mas ya. Tolong. Nggak mau. Tolong. Keluarkan saya. Assalamualaikum Mas. Keluarkan saya, tolong. Terima kasih ya. Tolong. Kami perawat Kalian sini. siapa? Kami perawat sini untuk membantu Mas. Tolong, Ya. keluarkan saya. Tolong. Tolong, keluarkan saya. Tolong. Keluarkan saya, Selamat tolong. pagi. Tolong. Kami perawat sini. Tolong. Jangan. Nggak mau, tolong. Pegang. Nggak mau. Set Nggak kaki. mau. Tolong. Tolong. Saya akan mempraktekkan keterampilan restrain ini pada bayi, yaitu gurita restrain. Tadi sudah saya sampaikan bahwa alatnya ya cukup ini seperti gurita, dimana pada bayi yang usia kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun, mungkin sekitar 1 tahunan ya, dimana pasien itu yang sudah bisa sudah bisa terkelungkup, sudah bisa guling-guling, agar nanti aktivitasnya tidak terlalu membahayakan pasiennya. Tidur ya seperti ini, sebelah sana dan sebelah sana, lalu bayinya kita angkat, terus kita letakkan seperti ini, pelutkan ke badan pasien. Setelah itu kita ambil pengikat mulai dari atas ya, lalu seperti ini ya, seperti ini. Terus cara mengikatnya lalu kita arahkan ke sebelah bawah. Setelah itu kita ambil lagi, selanjutnya kita arahkan juga ke sebelah bawah biar ikatannya ini rajin, rapi, dan tidak acak-acakan ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, bisa kita lihat bayinya bisa bergerak, tetapi dia dalam kondisi aman. Coba kalau kita lihat, kita buktikan ya, bayi tetap bisa bergerak, tapi kondisi bayi tetap aman. Dia misalnya miring ke kiri ya, ini dia aman. Miring ke kanan juga aman. Ya, ini yang disebut dengan gurita restrain untuk keamanan bayi. Oke, untuk keterampilan restrain berikutnya yaitu mummy restrain. Mummy restrain ini seperti tadi saya sampaikan bahwa alatnya bisa stick laken atau laken,
bisa juga popok bayi bedong bayi ya, yang cukup sesuai dengan umurnya atau usianya. Nah sekarang kita coba kita geser dulu bayinya ke sini untuk membentangkan bedong atau laken yang sudah kita siapkan. Kita ambil segitigakan seperti ini. Setelah itu bayi kita angkat ya, paskan di leher. Setelah itu kita balut badan bagian kanan bayi terlebih dahulu. Setelah itu kita seperti ini ya. Setelah itu kita angkat seperti ini. Setelah seperti ini kita lipat ke atas ya. Setelah lipat ke atas kita masukkan ke punggung sambil kita angkat sedikit. Hati-hati ya. Setelah itu kita tarik. Setelah itu kita ikatkan di bagian samping pasien. Nah, jadinya seperti ini. Ini katakan dengan mummy restraint. Ini untuk pasien bayi yang mungkin biasanya ya, tindakan ini biasanya bayi kan dulu pernah ada misalnya diinfus di kepala misalnya ya, sehingga pak bayi tersebut tidak menjangkau infus tersebut, tentunya untuk keamanan pada bayi ini. Aku mau pulang. Sebentar, iya kita seneng banget kalau kamu pulang, gak apa-apa. Nanti kita akan pulangkan sesuai dengan keinginannya. Tadi kan sudah tenang, sudah bagus, kok sekarang kok malah ngomong-ngomong seperti ini. Ini kita mengingatkan aja bahwa Mas Putra itu sekarang lagi dirawat gitu. Nanti kalau pegang tangannya. Oke, ini kita ikat untuk sementara. Sifatnya nanti kalau sudah tenang, sudah bagus, nanti akan kita lepas sesuai dengan prosedur yang ada di sini, biar tidak sering ngamuk lagi gitu ya. Ya, oke. Sekarang ini adalah pengikatan yang kita lakukan yang dari belakang dengan fungsinya yang sama, yaitu untuk mengurangi pergerakan. Bahwa Mas Putra itu masih dirawat di rumah sakit ini ya. Ya, nanti pulang sesuai dengan dokter ya. Ikuti dulu petunjuk-petunjuk yang ada di sini, minum obatnya teratur ya. Nanti kalau sudah bagus nanti kita pulangkan ya. Pasti pulang kalau sudah baik ya. Ini karena sering kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang bagus, maka sementara kita ikat seperti ini ya. Nanti kalau sudah baik kita akan pulang sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, yuk. Tindakan restraint berikutnya yaitu elbow restraint. Elbow restraint ini alatnya ya seperti ini ya, dimana ada kain yang ada lubang-lubang. Untuk pengerasnya biar ketika dipasang di elbow tidak nekuk, maka dikasih logam seperti ini ya. Kita masukkan ya seperti ini ya. Nah, semua lubang ini dimasuki logam keras seperti ini untuk apa? Nanti untuk mengurangi pergerakan pasien ketika dipasang di elbownya. Mas. Ya, saya lihat Mas nonjok-nonjok terus. Biasanya kan kalau kita sudah minum obat itu kan tenang, ini kan nonjok-nonjok terus. Untuk mengingatkan Mas, maka akan saya pasang elbow restraint untuk mengurangi pergerakan dan mengingatkan bahwa sekarang Mas dalam kondisi perawatan ya. Kita pasang sini ya, nanti biar jadi Mas kalau ketika misal seperti ini nanti kan bisa lihat keras loh, berarti kan masih dalam kondisi perawatan, untuk mengingatkan biar Mas dalam kondisi baik dulu, nanti baru kita
Pulangkan. Mau pulang atau mau di sini aja? Mau pulang. Nah, oke, kalau mau pulang, ini kita mengingatkan biar Mas bisa tenang, anteng dulu di ruangan ini, sehingga nanti tidak nonjok-nonjok terus ya. Oke, ini satu. Iya, ini kan sudah. Nggak bisa. Jadi kan pas nekuk kan terasa sakit toh? Oh iya ya, saya ini masih dirawat. Jadi itu ya nanti pengingatnya. Untuk selanjutnya ini juga dipasang ya. Nah, jadi diikat seperti ini. Nah, ini kan tidak bisa nekuk. Jadi kalau nekuk nanti kan terasa sakit kan. Nah, jadi oh iya ya, berarti saya masih dirawat. Jadi seperti itu ya. Yang anteng manut sama perawat sini, sama dokter di sini sesuai dengan pengobatan, minum obatnya berapa kali seharinya? 3 kali. Bentuk obatnya kan ada 3 ya. Oke, kita ke ruangan dulu ya. Kamu pindahnya. Sabar bu. Ibu duduk dulu. Ibu duduk dulu. Nanti kita ini dia untuk keamanan dulu ya. Nanti kalau sudah bagus. Iya betul. Iya sebentar. Ya. Ya. Lagi lepas. Lepas. Ya. Kita angkat dulu. Lepas. Gak gila saya. Gak gila. Kenapa tiket? Lepas. Kita ikat. Setelah itu yang untuk simpulnya kita ikat di tempat yang jauh yang tidak dijangkau oleh pasien. Ya, dipegang. Ya. Samakan panjangnya. Nah, kalau satu di sebelah sana, berarti sebelah satu di sini. Jangan sampai di setrelnya ya. Tidak boleh kalau di setrelnya. Nah, itu kita ikat di tempat yang paling jauh yang tidak dijangkau oleh pasien. Oke, nah itu ke kaki. Ini untuk iya. Sabar. Kita akan, kalau sudah bagus, akan kita lepas ya. Pada prinsipnya adalah jauh dari jangkauan pasien ya untuk mengikatnya pasien ini ya. Nah, satu lagi, kalau misalnya kita takut pasien ini cedera, kita pasang di sini. Itu enggak cukup enggak? Seperti ini, diikat di sana. Oke, sudah. Jangan di relnya ya, jangan set relnya. Oke. Ini juga diikat seperti itu. Setelah itu, set relnya kita angkat. Set relnya sana juga diangkat. Jadi 2 sama panjang. Setelah itu, tangannya kita ambil seperti ini. Masukkan dari bawah dan satunya masukkan dari atas. Sehingga simpulnya ini sudah berlawanan.
ya. Setelah berlawanan bisa kita ikatkan seperti ini ya, biar tidak mengencang maka kita ikat 2 kali ya. Setelah 2 kali, karena tangannya satu sebelah sana sudah di bawah, sekarang yang tangan yang ini kita tarik ke atas sehingga posisinya seperti ini. Setelah itu kita ikatkan yang ke sini dulu ya, kita ikatkan yang di di besinya dulu, itu baru kita ikatkan di jauh dari jangkauan pasien. Nah, kira-kira sampai mana ya bisanya ya. Pada prinsipnya simpulnya ini tidak terjangkau oleh pasien, jadi simpulnya ini tidak terjangkau oleh pasien. Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, sekarang itu di set relnya ya, harus melewati seperti ini. Nah, terus simpulnya yang kuat itu nanti adalah yang di jauh dari jangkauan pasien. Ya, setelah itu kita angkat. Nah, ini tetap aman. Nah, ini pakai manset. Biar untuk tidak terlalu banyak gerak di perutnya, maka kita ikat di sebelah perutnya ini ya, untuk mengurangi juga pergerakan. Dikencangkan, dikencang ya. Oke, nah sekarang kita lihat apakah ikatan kita ini sudah baik atau sudah benar atau tidak. Kita lihat pasiennya apakah bisa menjangkau simpul yang sudah kita ikatkan. Coba, biasanya pasien-pasien itu kan pinter cari simpulnya. Sekarang pasiennya silahkan cari simpulnya di mana. Ya, ternyata kan sudah nggak bisa lagi mendapatkan simpulnya. Artinya ikatan kita cukup bagus ya, sudah benar. Artinya pasien tidak mampu untuk melihat, tidak mampu untuk membuka simpul yang sudah kita ikatkan. Nah, biasanya seperti ini setiap 2 jam sekali kita tilii ya, kita lihat. Nah, pada saat ini biasanya kita menggunakan mengganti ikatan itu, bukan mengganti, menambah ikatan itu dengan manset. Manset sudah kita siapkan, bisa kita coba. Nah, tetapi kita mengganti manset, ini mansetnya ya. Kita mengganti manset ini satu-satu, jangan barengan gitu, karena pasien ini masih dalam kondisi krisis. Nah, yang kita ganti terlebih dahulu adalah kita buka ekstremitas yang paling kuat. Nah, ini karena pasiennya ini tangan kanannya yang paling kuat, maka yang kita ganti pertama itu adalah tangan kanannya. Nah, cara menggantinya kita ambil ya. Nah, kita buka ikatannya ya, kita buka, kita ganti, karena kalau lama-lama ini dia bergerak-gerak di sini bisa iritasi, bisa lecet, sehingga perlu kita ganti satu persatu. Nah, cara kita
gantinya seperti ini. Nah, tangannya tetap kita pegangi, kita ambil satu manset, kita ikatkan, kita balutkan ke tangannya. Nah, setelah itu seperti tadi, ini kita bagi dua ya, kita masukkan seperti ini ya, di sini. Nah, pada saat ini ikat, ini harus ke sini ya, jangan ke sini nggak ada kekuatan, biar ada kekuatan seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ke sini satu ya, ke sini satu. Setelah itu kita kencangkan ikatannya sampai betul-betul kencang ya. Nah, kita ikatkan kembali. Nah, kalau misalnya kita rubah posisi, sekarang posisi yang kanan yang di atas, nanti yang di kiri itu kita pindah ke bawah. Jadi seperti itu. Seperti ini. Itu kita carikan tempat yang jauh dari jangkauan pasien seperti tadi. Oke, nah ini lebih nyaman tangannya kalau dikasih manset, tangannya lebih nyaman. Nah, gitu. Begitu juga setelah dari tangan kanan, kita ganti juga di tangan kiri. Nah, sekarang kita memberikan edukasi kepada ibunya. Mohon maaf ya Bu, putra ibu kita ikat untuk sementara waktu. Nanti kalau sudah bisa ngobrol dengan kita, komunikasinya lancar, nanti akan kita lepaskan. Insya Allah tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Nanti setelah obat-obatan nanti dia sudah komunikatif dan sudah bisa berinteraksi dengan kita. Nanti kita lepas, gitu ya. Iya Pak. Iya Bu ya. Iya, tenang ya, Put. Put tenang. Kita ke ruangan dulu ya Pak ya. Ya Mas ya. Put. Gak apa-apa, enggak usah. Ya, ini karena sudah kita rawat 1 kali 24 jam. Sebelum 1 kali 24 jam ternyata pasiennya sudah bagus, sudah kooperatif. Tapi memang dia tetap mengatakan lepaskan gitu ya. Ya, akan kita lepaskan dulu yang keras. Lepas. Oke Mas, akan kita lepaskan. Tapi Mas janji dulu ya, janji tidak ngamuk seperti kemarin. Bisa nggak? Bisa ya? Oke, nanti kalau misalnya ngamuk seperti kemarin, mohon maaf, akan kita ikat seperti ini lagi. Untuk melepaskan ikatan, itu kita lepaskan di tempat ekstremitas yang paling lemah terlebih dahulu, yaitu di area kaki ya. Kita lepaskan di daerah kaki terlebih dahulu, yaitu kaki sebelah kiri ya. Nah, ketika kita lepaskan, seandainya pasien ini masih nendang-nendang, masih agresif, terpaksa kita ikat lagi. Tapi ini pasiennya kebetulan sudah tenang sehingga kita bisa melanjutkan melepaskan pasien. Ya, oke. Setelah kita lepaskan di sebelah kaki kiri, baru kita lepaskan di sebelah kaki kanan. Ya. Oke. Sebelah kaki kanan, oke, sudah kita lepaskan. Saat ini kita melepaskan lagi di sebelah tangan kiri. Biasanya kan melepaskan tidak hanya 1 orang, biasanya 2 orang. Nah, yang teman kita bisa untuk melepaskan dari tangan kiri. Ternyata pasiennya sudah bisa kooperatif, sudah bagus ya, sudah kooperatif. Gimana tadi Mas? Sudah disuapi makannya? Sudah ya, obatnya sudah diminum? Oke, bagus sekali. Jadi nanti Mas seperti itu, baik itu di rumah maupun di rumah sakit ini nanti ya.
Sekarang baru terakhir kita lepaskan ekstremitas yang paling kuat, yaitu di tangan kanan. Oke, nanti setelah dilepaskan kita istirahat di ruang perawatan ya. Nanti ngobrol-ngobrol sama perawat yang ada di sini, sama pasien-pasien lain yang yang dicocoki oleh Mas Putra ya. Oke. Yuk. Ya, satu lagi. Oke, ya kita turun. Ya, turun Mas. Oke. Saya ini mau dibawa kemana? Mau periksa ya? Mau periksa ya? Boleh. Assalamualaikum. Ya. Iya kita. Iya. Oke, dipegang sini, kita ikat dulu. Ini karena pasiennya baru seperti tadi, di ini dulu diikat dulu, nanti pakai jaket. Lepasin. Sebentar, Mas. Nanti akan kita lepaskan kalau masnya nanti sudah tenang, sudah baik gitu ya. Nah, prinsipnya sama, yaitu kita ikat di tempat yang yang jauh dari jangkauan pasien. Ya. Oke, sekarang kita biar untuk mengamankan pasien kita ini ya. Nanti setelah itu kita akan saya tali dulu yang satunya. Prinsipnya sama seperti yang di tempat tidur tadi ya, di sini. Nah, jangan sampai setelah itu kita tekan di sampingnya. Nah, kita lepas ini, itu kita ikatkan lagi nanti untuk mengurangi Oke, baru kita ikatkan di sini ya. Ikatkan. Nanti ikatkan enggak apa-apa. Ini ada ini kan. Nah, ini ada, kita masukkan ke sini. Di sini ada lubang ini, terus masukkan ke sini.
Nah, oke. Nah, ini kita ikatkan ke sini. Oke, setelah itu baru kita ikat di bagian ekstremitasnya. Kalau mau nyoba ikat, ya, ini seperti ini. Ya, baru kita ikatkan ke sini. Nah, ini biar jangan sampai dia lolos ke atas ya, jadi ada disilang. Nah, sampai sini. Tahu apa disilang? Diisiin lagi. Sudah diikatkan. Sudah diikatkan. Nah, sudah cukup. Ya, jadi kita lihat ikatan kita apakah sudah bagus atau belum. Kita lihat dia bisa nggak melepas apa namanya simpul di sini, atau dia mencari simpul di sini. Coba Mas, tadi Mas. Ya, nggak bisa. Tapi kalau misalnya ini lolos, ya kalau misalnya simpul ini lolos ke sini, dia bisa melepas yang ada di sini, ya. Nah, atau simpul ini dia bisa ke sini, ini dia bisa melepas ke sini. Nah, karena itu simpul itu harus hati-hati kita memasang simpulnya. Soalnya kalau simpulnya lolos, dia bisa ngelepas satu. Kalau sudah satu tangan terlepas, pasti semuanya bisa dilepas semua. Jadi seperti itu. Nah, setelah ini biasanya kita bawa ke ruang perawatan. Oke, demikianlah bermacam-macam restrain yang sudah kita lakukan. Ini untuk kepentingan nanti para mahasiswa dapat melaksanakan restrain dengan baik. Tetapi kita dalam melaksanakan restrain tidak boleh ya kita asal-asalan, harus menjaga harkat dan martabat pasien dan selalu juga menghormati keluarga atau siapapun yang menjadi orang terdekat pasien. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa restrain ini dilaksanakan itu dalam keadaan terpaksa. Kalau masih bisa kita laksanakan dengan obat-obatan, dengan secara psikologis, itu kita bisa melaksanakan dengan obat-obatan secara psikologis. Sedangkan restrain ini adalah tindakan yang terakhir yang kita lakukan kalau yang lain tidak bisa dilakukan. Demikian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.